Assalamualaikum Pak Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insyaallah. Ngapain? Iya, mau istirahat tapi main handphone dulu nih, Ustaz. Oh, Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Udah mau tidur ini? Ana mau tidur sebenarnya, Ustaz. Tapi nggak apa-apa, Ustaz. Kita bincang-bincang dulu nih, Ustaz. Mengganggu lah ini enggak? Enggak, Ustaz. Tapi kan ini walaupun sebelum tidur ya harus belajar ilmu agama juga lah, kita. Karena mau nanya, tapi ini pas sekali Ustaz datang nih. Insyaallah berkunjung. Ini kan biasalah kalau misalnya kita mau istirahat itu pasti punya adab lah. Karena antum datang ini pas sekali nih, Ustaz. Karena mau nanya masalah ini, ada adab sebelum tidur nih. Adab sebelum tidur. Iya benar, ada adab sebelum tidur. Terus gimana tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah nanti ini kan. Nah, terus nanti kalau terbangun tengah malam gimana gitu. Nah, Iya. Nah, jadi ini mau nanya dulu nih, pas kalian datang, ini harus anak dulang ilmu dulu, anak korek. Insyaallah. Tentunya punya apa? Islam sendiri kan punya adab-adab yang sudah diatur ilmu tentang tidur. Ini gimana sebenarnya dasar hukumnya itu? Dasar hukum untuk tidur lah ya. Iya benar. Sebetulnya tidur dalam Islam itu adalah dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam tidur itu nikmat gitu kan. Iya. Ya, nikmat dan dijadikan itulah diantara kenikmatan yang diberikan kepada kita gitu. Iya, sebagai hamba. Jadi, sebagai hamba. Bayangkan kalau orang nggak bisa tidur. Iya. Dan itu jadi penyakit kan. Kalau orang nggak bisa tidur itu ya. Dan ada dan banyak kan. Benar. Dan ada juga itu dengar cerita-cerita kawan-kawan di sini kan. Kawan-kawan saya juga itu nggak bisa tidur, minum obat. Ya, dari gemuk kok jadi kurus gitu. Insomnia gitu istilahnya. Insomnia. Orang sulit tidur. Ya, ternyata ada gitu. Banyak. Makanya kita bersyukur gitu kalau diberikan kemudahan untuk tidur. Dan sebetulnya kalau kita menjaga adab-adab Islam, itu penyakit insomnia atau hal-hal seperti itu sulit tidur, itu akan mudah teratasi juga. Karena termasuk di bagian adab-adab itu nanti adalah bagaimana mengatur pola tidur kita. Iya, berarti kalau misalnya kita mengikuti anjuran yang diterapkan oleh Rasulullah itu berarti sehat-sehat selalu lah kita. Enggak kena lah penyakit-penyakit itu. Apa sakit kepala sebelah gitu-gitu. Penyakit itu memang secara umum kan adalah bentuk ujian dari Allah ya. Bahkan penyakit itu bagi seorang muslim itu dikatakan sebagai penghapus dosa mereka. Ya, makanya kalau orang sakit itu kan dibilang la ba'sa tahurun insyaallah ya. Enggak masalah tahur insyaallah. Ya, tahurun insyaallah ya, bagus ya, bersih insyaallah. Itu artinya membersihkan dosa gitu kan. Jadi kalau sakit itu sendiri itu sudah tabiat. Jadi tidak juga serta-merta begitu misalnya kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang dianjurkan, mengatur pola hidup, kemudian kita nggak sakit sama sekali, itu nggak juga. Tapi paling tidak, memang kalau pola-pola hidup ini yang diaturkan oleh Rasul, diantaranya cara tidur yang baik tadi, itu memang diakui dari sisi kedokteran pun kalau kita lihat memiliki banyak faedah. Makanya pertama yang diajarkan oleh Rasul kalau kita mau tidur itu adalah berwudu. Ya. Oh jadi walaupun misalnya berarti wudu ini nggak di sholat aja nih saya? Enggak, ya. Tidur wudu gitu. Ini kan dia ada wudu yang wajib. Dia asal wudu itu kan dia sunnah. Tapi begitu dia mau dilakukan untuk wajib seperti sholat, maka dia jadi wajib. Berarti anak harus wudu dulu lah. Ini udah siap-siap ini kan tidur aja ini. Kalau termasuk wudu itu disunahkan di beberapa tempat diantaranya. Kalau kita ingin tidur, jadi sebelum tidur itu dianjurkan sekali kita berwudu. Biar bersih gitu saya. Iya. Biar tenang ya. Ilahnya, alasannya mungkin tidak disebutkan oleh Rasul, tapi Rasul menyebutkan itu mendapatkan pahala ya. Faiza ataita ila firashika atau ila naum kama qala Rasul fatawadda wudu as-shalah. Maka wudulah dengan bagaimana engkau wudu salat. Ya. Kemudian wattaji syaqqal aiman, dan tidurlah dengan pada posisi bagian sebelah kanan, sebelah kanan. Gini saya, ini ya. Berarti gini ya. Iya. Jadi yang pertama itu memang dianjurkan adalah berwudu. Kayaknya salah semua nih saya tidur ini. Ya itu memang perlu kita pahami ya, kalau itu kita praktekkan maka insyaallah bagus sekali itu. Jadi wudu, jadi kan kita segar kembali itu, muka kita segar, badan apalagi kita segar. Mungkin nggak mandi misalnya,
mungkin sibuk pulang kerja gitu ya. Ya, Mungkin kayak anak lah pulang malam tuh kan. Tiba-tiba wudhu pun mandi enggak ya. Setidaknya wudhu saya. Paling tidak berwudu. Debu-debu segala macam bersih lah saya. Betul. Jadi itu yang pertama, Bang Nasri. Wudu. Kalau mau tidur. Jadi Bang Nasri wudu dulu. Udah siap-siap nih. Iya. Yang kedua ya, ini pertama wudhu saya. Wudu. Nah ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Wajibkah dia? Tentu tidak wajib. Tapi ini yang sangat dianjurkan begitu. Namanya sunnah-sunnah gitu kan. Kemudian yang kedua, Bang Nasri, tidur dengan posisi sebelah kanan. Jadi mungkin ini tadi yang Bang Nasri Anak praktekkan terus biar nggak perlu antum nanti harus kontrol nanti. Ya sebelah kanan lah intinya. Gini saya. Gini saya. Oh gini. Ini kaki saat gini atau terserah nih? Bebas panjangnya. Mending ini saya. Ya. Oh gitu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Imam Ibnu Qayyim mengomentari masalah itu, kata beliau, tidur sebelah dengan janbil aiman, dengan miring sebelah kanan, itu bisa kata beliau mengapakan jantung begitu. Oh, kan? Karena pompa jantung ya. Iya, melapangkan jantung begitu. Karena kan Imam Ibnu Qayyim ini kan termasuk salah satu alim, satu ulama yang punya perhatian terhadap bidang kesehatan. Beliau bahkan punya kitab tuh Ad-Da' wa Dawa gitu kan. Iya benar-benar. Penyakit dan obat-obatnya gitu. Jadi beliau mengomentari tentang itu. Salah satu manfaatnya adalah bisa melapangkan jantung katanya. Tapi mungkin nanti Bang Nasri bisa lah cari referensi nanti. Iya benar. Tapi pernah dengar juga ini biar nggak kecepit perut apa gitu saya. Mungkin nggak itu? Wallahu ta'ala alam, tapi yang jelas itu pertama perintah Rasul ya, perintah Rasul, kata beliau fattaji janbikal syaqqil aiman, fattaji syaqqil aiman gitu. Maka hendaknya engkau miring dalam posisi sebelah kanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Oke, insyaallah. Insyaallah. Yang kedua dari saya. Ya, kemudian yang ketiga itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan, ini juga dianjurkan Rasul ya, dan mungkin banyak ini kita ghaflah, kita lalai melakukannya. Apa itu ini? Membaca surat-surat pendek sebelum tidur. Jadi paling tidak ada 3 qul. Kalau Rasul itu diriwayatkan oleh Aisyah, beliau setiap dia datang ke tempat tidur, ya kan, nanti dalam hadis itu panjang tapi maknanya seperti itulah. Setiap beliau datang ke tempat tidur, beliau meletakkan tangannya seperti begini dan kemudian membacakan 3 qul. Ya, jadi 3 qul ini qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas gitu. Jadi dibaca, kemudian setelah itu kita tiupkan ke tangan kita. Ini ya. Nah, kemudian diusap ke seluruh tubuh yang terjangkau oleh kita. Nah, ini sebetulnya nggak lama itu kan. Jadi kalau kita udah selesai wudu, udah selesai kita baca itu tadi. Sebenarnya malasnya itu saya. Iya, kadang malas dan kadang-kadang nggak peduli gitu juga. Kadang-kadang nggak peduli. Selain ketidaktahuan juga kadang-kadang nggak peduli dengan masalah seperti ini. Padahal itu hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Nah, jadi diusap nanti ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kita, yang terjangkau lah oleh tangan kita. Kalau ayat kursi baca nggak, Ustaz? Ayat kursi juga termasuk. Ya, nanti setelah 3 qul baru dilanjutkan dengan bacaan ayat kursi. Ya, ayat kursi satu ayat itu ayat 225 kan ya, di surah Al-Baqarah. Panjang juga sih. Enggak panjang satu ayatnya. Dan itu sering kita baca. Anak kira atau kayaknya perkara yang sudah maklum lah, sudah dihafal orang kan. Habis sholat zikir kan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir-akhirnya kan. Itu dibaca ketika kita selesai membaca qul tadi. Tapi itu tidak perlu mengusap tangan, itu cukup dibaca saja. Kalau 3 qul baru diusap sah. Iya, kalau 3 qul tadi itu Rasul mencontohkannya itu ditiupkan ke telapak tangannya tadi yang dibaca, kemudian diusap ke seluruh tubuhnya. Kalau doa-doa doa-doa mau tidur itu ada dibaca juga atau ya, cukup ada juga dalam hadis Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk membaca doa setelah baca 3 qul,
kemudian kita baca ayat kursi. Juga dianjurkan membaca kalau kita misalnya belum terlalu ngantuk lah misalnya, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nggak hafal Ya. Ya, kalau nggak hafal kan tinggal kita buka aja mushaf nanti di situ kan. Ini 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi nanti Nasri ambil aja Al-Quran sebelum ini kan. Betul. Kalau belum Tapi hafal. pernah juga nih, kalau misalnya orang-orang ruqyah kan baca ayat itu juga, Ustaz ya? Iya. Berarti ini biar memang untuk dilindungi dari gangguan jin. Terkait ayat kursi tadi itu Rasul yang sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan hal itu memang mengusir syaitan. Jadi pernah suatu ketika Abu Hurairah dia kan menjaga tempat simpanan zakat. Kalau kita sekarang Baitul Mal gitu ya. Ada gudangnya begitu. Ya. Suatu ketika beliau masuk, beliau mendapatkan seseorang, kata beliau seorang tua yang ketangkap mengambil harta zakat tadi. Nah, kemudian ditangkap dan katanya beliau mengatakan, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Maka orang tadi mengatakan, tolong jangan laporkan aku akan ajarkan kepadamu. Salah satu yang diajarkannya adalah ayat kursi tadi. Bacakan ayat kursi ini, maka engkau akan selamat dan akan terlindung dari godaan syaitan. Dan itu dilaporkan kepada Rasulullah peristiwa itu. Dan kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia betul apa yang diajarkan walaupun dia adalah seorang pendusta. Wa huwa syaitan, kata Rasulullah. Jadi yang mengajarkan itu kepada Abu Hurairah, yang mengajarkan itu kepada Abu Hurairah itu adalah syaitan. Tapi itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah mengatakan dia itu seorang pendusta. Walaupun yang disebutkan dia itu adalah betul. Apabila kita membaca ayat kursi, maka malam kita terjaga, tidur kita terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Itu Bang Nasri. Ataupun misalnya kalau kita buka Quran kan agak gimana gitu. Mending kita print, kita tempel aja di dinding saya. Bisa. Tinggal baca. Tapi kalau itu dirutinkan, hafal insyaallah. Sama surah Al-Fatihah kan. Kita kenapa bisa hafal di luar kepala? Setiap hari kita baca. Karena setiap hari kita baca. Itu pun kalau kita baca setiap malam insyaallah akan hafal. Sama seperti ayat kursi ini tadi gitu kan. Ya, benar. Berarti 3 kul, ayat kursi, terus 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah ya. Kalau doa tidur bismika Allahumma amutu wa ahya itu? Ya itu dibaca terakhir sekali ketika paling terakhir ya. Biasanya begitu. Zikir-zikir itu. Namun paling tidak kalaupun memang kita terlalu ngantuk lah ketika tadi kan. Paling tidak memang doa tidur itu dibaca ya. Kadang takutnya misalnya orang belum hafal yang lain-lain ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Pendek itu aja. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma, bismika dengan namamu ya Allah, ya aku memohon, aku mati dan aku terbangun gitu. Ya kalau tidur ya kembaran ini ya, saudara mati saya. Kan kita nggak sadar apa-apa saya. Tidur itu disebutkan Rasulullah sebagai bentuk kematian juga. Ya, karena kita waktu itu tidak sadar, tapi dia bukan kematian yang sebenarnya gitu ya. Benar. Itu yang ketiga saya. Yang keempat berarti kalau tadi kita runtunkan ya. Berarti pertama tadi itu berwudu. Kemudian yang kedua tidur dengan jambil aiman ya, dengan sisi sebelah kanan kita. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ya, dan yang keempat membaca dua surah. Bukan dua surah ya. Dua ayat dari surah Al-Baqarah. Nah, yang kelima berarti kita membaca doa doa tidur tadi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau ada juga yang baca ahya wa amut ya. Tapi lafaz teks hadis yang riwayat sahih itu memang kebalikannya. Amutu wa ahya. Bukan ahya wa amut gitu kan. Karena memang kita kan mau tidur saya. Iya. Secara logika itu mau tidur saya. Amutu. Jadi amutu di sini ya maksudnya adalah kematian ketika tidur itu gitu. Insyaallah. Saat tadi udah doa nih saya. Oh ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Terus kalau misalnya biasanya kan kita langsung tidur aja nih, langsung tidur aja juga. Udah baca
ada nggak misalnya kita mungkin harus kita bersihkan dulu tempat tidur kita, Ya, atau mungkin udah ngantuk kali udah Ya, kan ada kayak betul, mau berenang aja, syup, loncat aja itu. asal sampai langsung tumbang badannya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Apakah harus bersihkan dulu? Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah kita itu kalau mau masuk ke tempat tidur, maka hendaknya mengibas terlebih dahulu tempat tidur kita. Oh, misalnya ini saya. Kain, ya ini tempat tidur. Ini gini saya. Ya. Kalau Rasul menganjurkan itu dengan dakhila izarika, bagian ujung izar kain sarung kita lah gitu. Jadi dikibas karena kamu tidak tahu apa yang ada di situ, kata Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya itu kalau kita mau datang ke tempat tidur, ya maka hendaknya dikibas terlebih dahulu tempat tidur kita. Ya, bisa jadi mungkin ada binatang berbisa, ya. Dia bisa jadi begitu, dan bisa jadi ada jin di situ gitu kan, kita tidak tahu. Maka dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi jangan begitu masuk langsung nyelonong, pam tumbang gitu kan. Atau mungkin karena ngantuk kali pulang kerja malam saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, ya loncat itu. Ternyata harus dibersihkan. Tapi tadi kalau dilaksanakan yang kita sebutkan di awal, wudu kita sebelum masuk itu, kita pulang kerja misalnya gitu kan, wudu dulu, habis wudu itu kan dah segar lagi biasanya. Segar, baru kita bisa kibas tempat tidur kita. Kita bacakan doa-doa yang kita sebutkan tadi, habis itu baru kita tidur. Dan itu insyaallah tidurnya akan tidur kita itu sehat begitu. Bermanfaat begitu ya. Tidur yang efektif istilahnya begitu. Iya. Kita tidur tidak terpaksa, tidurnya itu dengan tenang begitu. Iya, benar-benar. Kalau misalnya ada nggak anjuran kita nih, nggak boleh begadang misalnya Ustaz, segala macam, atau mungkin harus tidur di awal waktu, kan apalagi mungkin anak-anak muda ya, kayak anak lah, masih muda ya. Itu kadang-kadang ya suka, apalagi pulang kerja misalnya, udah duduk kadang nonton dulu, main handphone sampai jam 1 malam baru tidur. Ini memang itu anjurannya juga, gimana Ustaz? Betul. Itu juga suatu hal yang perlu kita pahami ya dalam Islam. Bahwasanya Rasul SAW itu ada yakrahu Rasul, ya. Rasul SAW membenci untuk tidur qabla isya, an yanam qabla isya, wal hadis ba'daha. Rasul itu termasuk hal yang dibencinya adalah tidur sebelum isya dan berkompur lah seperti itu ya, berbicara setelah isya begitu. Jadi memang dianjurkan sekali kalau setelah kita sholat isya, ya kalau nggak ada kepentingan, nggak ada hal-hal yang memang urgen, ya sebaiknya tidur. Kecuali mungkin kerja, kecuali ada tuntutan pekerjaan. Pertama ini juga dicatat, ini kan bukan perkara yang wajib. Tapi itulah yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi kalau nggak ada hal-hal yang penting, ya sekedar cuma mau nengok-nengok HP misalnya gitu kan, sekedar main-main, itu langkah baiknya emang habis isya tidur. Supaya apa? Supaya bangun paginya kita jadi sehat, jadi seger gitu kan. Karena kalau tidur jam 1 ya bisa jadi sholat subuh telat sana. Iya. Karena kalau tidur nggak cukup saya. Tidur jam kemalaman gitu juga pertama nggak sehat bagi kebiasaan badan kita, dan juga akan mengganggu kerja kita ya, mengganggu hari kita. Benar. Efektivitas kita dalam kehidupan besoknya itu akan terganggu kalau orang kurang tidur. Kerja nanti mungkin fokusnya berkurang ya. Kerjanya ngantuk. Tapi yang paling terasa itu biasa sholat subuh saya. Iya. Terasa sholat subuh walaupun kayak azan dah bangun nih. Ngantuk kali nih. Tidur bisa jadi masih begitu. Gelap nih. Betul. Makanya yang dianjurkan Rasul itu ya semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Kalau kita laksanakan tuntunan, kalau nggak pernah kita coba aja lah seminggu begitu kan. Coba Bang Nasrin itu coba seminggu misalnya gitu kan. Pola itu akan terasa itu. Kadang-kadang jam 12 malam tidur. Nah itu kalau nggak ada penting sekali nggak usah. Tapi kalau memang itu tuntutan pekerjaan kita dari kantor, mau nggak mau kan macam mana lagi, ya laksanakan begitu. Iya benar. Kalau misal ini kau udah tidur misalnya, kalau misalnya terbangun tengah malam, kadang-kadang kan sering itu. Kadang-kadang entah mungkin karena mimpi buruk ataupun apa, terbangun kadang-kadang. Bahkan mungkin terkejut seakan-akan kayak kita mimpi itu mengalami gitu. Terbangun gitu. Nah kalau yang kasus seperti ini itu yang diajarkan dalam syariat kita, bangun kemudian kita membacakan doa, ya membacakan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Kemudian ada zikirnya itu. Kemudian karena panjang nggak Ustaz? Ya lumayan panjang, cuma karena kita jarang terbangun tengah malam jadi enggak. Anak sering ini, nanti anak cari nih. Cari nanti Bang Nasri cari. Mungkin bisa di HP, bisa kita cari coba. Coba kita cari dulu.
Soalnya Pak Ustadz, kadang-kadang kan sering terbangun apa kan, udah tidurnya telat gitu kan, Iya. bangun lagi tengah malam gitu. Ada zikir yang diajarkan Rasul kalau orang terbangun di tengah malam itu. Kenapa Ustadz? Iya. Zikir. Iya ini ya Rasul yang di antara yang dibacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Panjang Ustadz. Ya, itu yang panjang Ustadz. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma firli. itu zikirnya sebetulnya panjang di sana. Udah sering kita ucapkan kan? Iya benar, kata-katanya ma'ruf gitu ya. Kata-katanya sudah ma'ruf sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu kan. Kalau setelah baca doa ini, kan kadang-kadang kita mimpi buruk nih. Ada nggak sunnah yang lain selain baca doa ini? Sunnah lainnya adalah kita membalikkan bantal, itu termasuk ya. Jadi kalau kita pakai bantal, ya sunnahnya itu adalah dibalikkan bantal kita itu. Kalau kita rubah posisi tidur mungkin. Merubah posisi tidur juga bisa. Ya, kalau itu bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga terkait masalah mimpi buruk ini Mana Sri, kalau kita mimpi buruk itu sunnahnya nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Nggak boleh. Ya. Jadi kan orang suka, tadi malam aku mimpi gini-gini. Kejar pocong lah. Sebetulnya nggak boleh. Iya benar-benar. Baiklah Mana Sri tidurlah dulu. Tapi ini sebelum ini satu lagi Ustaz. Kalau misalnya kan tiba-tiba udah tidur memang sebelah kanan nih teman nih. Tiba-tiba mungkin udah telungkup aja udah gini. Entah kemana gitu kan. Sampai ngorok-ngorok. Ini boleh nggak Ustaz? Nggak sadar ini. Kalau nggak sadar ya lain cerita gitu kan. Tapi kalau disengaja, sebetulnya termasuk tidur yang bentuk tidur yang dibenci Rasulullah itu adalah tidur tengkurap. Ya. Tengkurap ya. Tengkurap bahasa Indonesia. Ini ya. Iya, perut kita jadi tumpuan. Itu termasuk tidur yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya. Sunnah tidur Rasul tadi itu tidurnya sebelah kanan begitu. Insyaallah. Jadi usahakan jangan tidur tengkurap, tidurnya sesuai dengan tidur yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah. Oke, syukur. Makasih banyak Ustaz datang malam-malam bertamu. Ya, karena dipanggil Bang Nasri lah tadi nih. Datanglah. Ya mudah-mudahan lah. Terima kasih ya buat ilmu ya Ustaz. Insyaallah mungkin ke depan nanti mungkin tempat kerjaan itu mana atau mungkin di mana lah nanti belajar juga mungkin dengan masalah-masalah agama. Belajar juga nanti ustaz lain banyak juga kita tanya itu kan. Siapapun yang jumpa nih yang kita tanya. Ya. Insyaallah. Mana yang bermanfaat kita ambil, mana yang kira-kira kurang ya jangan dipakai kan gitu. Ya, insyaallah. Ya, kita sifatnya mencari kemanapun. Al-hikmatu bid'atul muslim ya. Hikmah itu adalah harta kekayaan kaum muslimin. Jadi di mana kamu mendapatkannya, ambil saja hikmah tersebut. Masya Allah. Baik, Mana Sri? Syukur Ustaz. Terima kasih banyak. Mau tidur juga nih. Mungkin Ustaz udah juga ngantuk nih. Iya, enggak apa-apa lah. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Insyaallah. Jazakallah. Ini langsung tidur aja nih Ustaz. Fadal. Ngantuk kali dah nih.